Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan tentang belajar biologi ya. Setelah kita mengadakan berdoa, kemudian pengabsenan, kemudian mempelajari materi-materi pelajaran yang sudah kemarin diberikan. Sekarang diulangi kembali. Yang Bapak beri pelajaran adalah tentang bab ekosistem atau ekologi ya. Siapa yang tahu para siswa? Siapa yang tahu para siswa? Apa yang dimaksud dengan ekologi? Apa yang dimaksud dengan ekologi? Silahkan. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan ekologi? Ayo. Ada yang tahu ekologi adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup atau biotik dan makhluk tak hidup atau benda mati atau abiotik ya. Itu yang dikatakan ekosistem atau ekologi. Jadi saya ulangi, hubungan timbal balik antara makhluk hidup biotik dan benda-benda mati atau abiotiknya ya. Kemudian makhluk hidup diawali dengan bahan-bahan makhluk hidup. Bahan makhluk hidup itu terdiri dari atom. Atom pengertiannya satuan unit yang sangat terkecil sebagai zat untuk kehidupan. Yang kedua, molekul. Molekul juga adalah satuan unit yang sangat terkecil, setingkat lebih tinggi dibanding daripada atom ya. Kemudian yang berikutnya adalah protoplasma. Protoplasma adalah cairan hidup, yaitu gabungan dari berbagai macam makhluk bahan-bahan makanan ya, bahan-bahan makanan berupa bahan karbohidrat, protein, lemak, garam-garam mineral, air sebagai pelarut dan oksigen. Itu yang dimaksud dengan protoplasma. Masuk ke dalam cupomoris, mulut, kemudian digilas oleh gigi atau dentes, dibasahi oleh cairan enzim petialin atau ludah, kemudian dikesana kemarikan oleh lingua atau lidah, kemudian digilas dalam cupomoris atau mulut menuju ke maksila rahang atas, menuju ke mandibula rahang bawah, akhirnya menuju ke palatum atau langit-langit. Nah, akhirnya lama-kelamaan digilas oleh dentes atau gigi, maka menjadi protoplasma atau cairan hidupnya. Kemudian berikutnya setelah cairan hidup atau protoplasma, berikutnya adalah sel satuan unit terkecil dari bahan makhluk hidup. Kemudian berikutnya jaringan. Jaringan adalah kumpulan dari beberapa sel ya, itu diantaranya ya. Kemudian setelah jaringan, sistem jaringan. Sistem jaringan adalah kumpulan-kumpulan dari macam-macam jaringan-jaringan yang memiliki fungsi tertentu ya, itu diantaranya ya. Kemudian berikutnya organ. Organ adalah kumpulan daripada jaringan-jaringan yang memiliki fungsi tertentu juga. Kemudian dibantu oleh dengan sistem organ. Sistem organ satuan kumpulan dari organ-organ yang memiliki
fungsi dan manfaat bagi kelangsungan hidup, ya, itu diantaranya, ya. Kemudian berikutnya, ya, setelah sistem organ, kemudian jadilah individu atau makhluk tunggal, seorang manusia, seekor kucing, sebutir pohon, sebatang pohon, sebutir telurnya, sebatang pohon, itu yang dikatakan individu. Kemudian berikutnya populasi. Populasi kumpulan makhluk-makhluk hidup yang sejenis. Kemudian komunitas, kumpulan dari beberapa populasi-populasi yang menempati tempat tertentu. Akhirnya menuju ke ekosistem atau ekologi. Ekologi atau ekosistem hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan benda mati. Makhluk hidup itu ada 5 kingdom, 5 dunia, atau 5 regnum, atau 5 kerajaan. Di antaranya adalah 1 animal. Di dalamnya adalah ada manusia, Homo sapien, dan manusia termasuk animal berasio tinggi karena memiliki 1450 cc, ya. Kemudian hewan-hewan lainnya, ya. Kemudian berikutnya adalah plantarum, plantae, kingdom dunia tumbuhan. Kemudian yang ketiga kingdom dunia atau regnum atau kerajaan mikota atau jamur. Jamur juga dibagi menjadi 2. Jadi ada jamur multiseluler, ada jamur uniseluler. Multiseluler bisa dilihat dengan mata telanjang, sedangkan jamur atau mikota uniseluler harus dilihat dengan menggunakan alat pembesar berupa mikroskop. Ada mikroskop biasa, mikroskop elektron, dan mikroskop molekuler. Itu dalam melihat jamur yang uniseluler. Kemudian kingdom dunia atau regnum kerajaan keempat adalah monera. Monera itu bakteri. Bakteri itu hanya terdiri dari 1 sel, maka disebut juga uniseluler, ya. Dan kingdom yang kelima atau regnum atau kerajaan yang kelima adalah protista. Atau protista itu hewan atau makhluk hidup yang memiliki ukuran kurang dari 1 sel, yaitu disebut juga hewan mikroskopis. Nah, itulah dalam makhluk hidup yang terdiri dari 5 kingdom. Kemudian berikutnya bahwa makhluk hidup didukung atau saling aksi interaksi, yaitu dengan faktor-faktor abiotik. Faktor abiotik di sini ada berupa 1 sinar matahari sebagai sumber energi yang hakiki. Artinya sumber energi yang tidak ada gantinya di dunia, yaitu dalam menggunakan proses fotosintesis pada daun-daun yang hijaunya. Itu dalam sinar matahari sebagai. Yang kedua, sinar matahari sebagai penghasil vitamin D untuk energi pada manusianya. Kemudian berikutnya, tanah sebagai pondasi, fondamen, tempat penyimpanan segala sumber daya alam, baik sumber daya alam biotik hidup, abiotik, ataupun sumber-sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu tidak habis pakai. Seperti umpamanya manusia dari satu keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa, kemudian berkembang biak, akhirnya kehidupan di dunia sekarang beberapa miliar. Itulah keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa. Itu yang dikatakan sumber daya alam biotik yang dapat diperbaharui.
atau renewable-nya. Kemudian yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau unrenewable atau habis pakai. Contoh, minyak bumi, gas bumi, batu bara. Kalau terus-terusan diambil oleh generasi sekarang, tidak ada pengganti yang lain, maka generasi yang akan datang akan kehabisan. Maka di sini kita pemanfaatannya harus seefektif, seefisien mungkin. Bila perlu kita pakai, bila tidak perlu jangan dipakai. Buat anak cucu kita nanti di generasi yang akan datang. Nah, itulah sumber-sumber daya alam, biotik, abiotik, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, renewable, ataupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau habis pakai atau unrenewable-nya. Nah, itulah dalam ekologi kita mengambil judul dengan sistem biotik dan abiotik, ya. Silahkan oleh ini siapa namanya? Siapa namanya? Sipa. Ada yang mau ditanyakan? Ya, ini siapa namanya? Siapa namanya? Rainal. Ya, mau ada yang mau ditanyakan? Silahkan tentang ekologi, ekosistem. Tidak ada. Ini siapa namanya? Lesmana. Ada yang mau ditanyakan tentang bab ekologi? Tidak ada, ya, tidak ada. Ini siapa, ya, ya. Nah, inilah yang dikatakan dengan sistem pembelajaran biologi, ya. Kemudian kita mengambil judul bab apa yang barusan kita pelajari? Bab ekologinya, bab ekologi, yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan benda mati, ya. Jadi kita mempelajari kalau dalam istilah itu ciptaan Allah, langit dan segala isinya. Kita pelajari oleh manusia dengan menggunakan akal pikiran yang sehat, ya. Jadi ada faktor makhluk hidup dan ada faktor benda-benda mati yang saling aksi interaksi, ya. Sekian pembelajaran dari Bapak, semoga di rumah kita belajar lagi dengan cara membaca buku, beribadah kepada Allah, membantu orang tua, karena kita segala-galanya adalah cinta sejati pada orang tua, ya. Ya, tidak ada cinta yang lebih sejati adalah orang tua kita, ya. Kita harus boleh dikatakan cinta pada Allah, cinta pada kedua orang tua, dan kita harus saling silaturahmi antar umat manusia di seluruh dunia. Ya, sekian pembelajaran dari Bapak. Semoga Anda menjadi siswa-siswa yang sukses, ya, di generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.